terima kasih. Mungkin dioperasikan saja presentasi saya. Saya mau menyapa Pak Kemal Gani, juga rekan-rekan saya di sini. Saya lihat ada Pak Yahya, tadi Pak Stanley, dan semuanya panel yang terhormat. Salam sehat, selamat siang. Mungkin share beberapa hal yang prinsipil ya, principles yang sebetulnya timeless with time, sehingga apakah itu di era BAU ataupun di era VUCA atau in terms of challenge environment yang kita hadapi selama lebih dari 2 tahun ini. Mudah-mudahan sharing daripada Siti ini mungkin sedikit perspektif dari global dan lebih kepada prinsipal apa yang kami lakukan dalam diversity dan agility. Jadi kita langsung saja ke slide pertama di presentasi. Next slide. Misi daripada Siti sebetulnya jelas ini merupakan satu prinsipil yang kami lakukan, bahwa misi daripada Siti adalah how to enable growth and how to enable economic progress. Dan karena kami sudah melalui banyak cycle, baik itu di krisis economic globally, sehingga in terms of menjalankan misi itu, we ask 3 questions. Bahwa apapun yang kami lakukan untuk enabling growth dan economic progress itu harus bisa menjawab 3 tes. Bahwa yang kami lakukan itu, they are in our client's interest. Itu dibutuhkan oleh klien. Yang kedua, apapun yang kami lakukan will create economic value. Dan yang ketiga, are always systematically responsible. Ya. Responsible finance, karena pengalaman-pengalaman melalui berbagai challenge, baik itu krisis di tahun 90, tahun 2000, European crisis, Eurozone crisis, ya, dan juga sekarang kita melewati juga challenging environment melalui COVID, sehingga we ask those 3 questions. Are they in our client's interest? Number 2, do we create economic value? Dan number 3, apakah yang kita lakukan itu systemically responsible? Sehingga leadership principle daripada Siti ada 3. We take ownership in everything. We take ownership on the positive side. We take ownership on the problem atau on the negative side. Yang kedua, we deliver with pride, bahwa fokus adalah client excellence, dan at the same time, control environment dan operational excellence. Ya, sehingga apapun yang kami lakukan untuk the client, the what itu juga didampingi dengan the how, which is excellent operations, excellent controls, dan excellent value addition kepada klien. Dan yang ketiga, we succeed together. It's always about teamwork. It's not about superstar. Ya, karena we need to succeed together as a team. Jadi ini merupakan 3 prinsip daripada Siti yang kami harapkan timeless, ya, bisa dilakukan di BAU environment, bisa dilakukan di challenging environment. Next slide. Jadi untuk leadership mencapai agility, mencapai diversity, menghadapi a very agile environment, a very challenging environment, kita di Siti mempunyai 6 leadership standards yang apply untuk semua karyawan Siti globally dan juga di Indonesia. Yang pertama-tama, tidak ada Citibank tanpa Citibankers. Jadi our first and most valuable aset yang paling utama is our people, is the Citibankers. There is no Citibank without Citibankers. Jadi developing our people, building talent is very important. Yang kedua, stakeholder yang kedua adalah how to deliver value. Ada nilai tambahnya nggak buat customer? Atau solusi kita itu ya sama-sama aja, ya. Jadi kalau kita memberikan solusi, ya sebetulnya nilai tambah Siti itu apa dalam solusi ini, ya. Do we deliver value addition to clients, economic value, positive social impact in terms of our value addition,
Sekarang umpamanya kita mencapai era umpamanya net zero commitment. Ada energy transition mechanism. Apa value-nya Citi yang bisa diberikan untuk menyumbangkan pikiran-pikiran, menyumbangkan best practices globally, sehingga klien kami bisa mencapai net zero commitment mereka tahun 2025, 2030, 2040. Itu merupakan how to deliver value to the clients. Yang ketiga tadi, work as a partner. We like superstars, but we prefer a winning team. Ya. Jadi partnership is very important. Ya. Collaboration. Ya, dulu kita sekarang ada collaboration ini. We cannot do everything ourselves. Kita harus kolaborasi. Ya, nggak bisa kerjaan besar dilakukan sendiri. Harus banyak partnership. Kemudian championing progress. Ada nggak inovasi yang kita bisa sumbangkan? Inovasi dari Citi yang beroperasi di 100 negara. Tentu apakah ada best practices dari Latin America, best practices dari Europe, Middle East, and Africa, best practices dari Asian countries. Yang kemudian yang berikutnya, lives our value is our culture. Ya, Citibank culture is different dengan culture daripada bank asing yang lain umpamanya. Ya, atau culture-nya Citibank tidak sama dengan MNC yang lain. Ya, sehingga whatever our culture, the Citi culture itu, we have to live the values of Citi culture. Yang terakhir tentu delivering results. Ya, bagaimana kita bisa deliver our performance dan the quality of the performance. Berikutnya, next slide. Sehingga tadi kalau nggak salah Pak Yahya juga sudah dalam salah satu slide-nya menunjukkan bahwa kita memasuki VUCA world, VUCA environment, volatile, uncertainty, ada ambiguity dan complexity. Jadi 4 ini, volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity ini harus dinavigasi dengan pemikiran baru, dengan approach baru. The what may be the same, but the how berubah. Tadi Pak Yahya sudah mengatakan dulu itu mungkin physical distribution lewat cabang, sekarang harus lebih agile. Bagaimana yang offline sekarang dikomplement dengan yang online, dengan digitization dan digitalization. Jadi dua-duanya harus penting. Ya. Jadi bagaimana yang tadi leadership principles yang 3 ini, we take ownership, we deliver with pride, dan we succeed together ini bisa menjadi bagian daripada VUCA environment. Sehingga principles yang adalah timeless bisa juga di-adjust untuk a time like this di mana ada challenging environment. Ya. Ini yang merupakan prinsip daripada kami bahwa prinsipnya sama, the what is the same, but the how is adjusted. Tergantung dengan environment yang kita hadapi sekarang. Di mana environment kita sekarang ya COVID environment, tahun lalu Delta, sekarang Omicron, tahun depan kita nggak tahu lagi apalagi. Kita harus agile. Prinsipnya sama. The what is the same, but the how should be agile. Jadi itu yang kami lakukan. Bagaimana we embrace Citi leadership principles ini, but we adjust the delivery, we adjust the how. Berikutnya, ini adalah demografi dari Citibank Indonesia. Staf kami sekitar 2.000, ya, sekitar 2.000 karyawan di 6 kota. Kita melihat bahwa untuk mencapai agility itu ya yang penting itu sebetulnya juga keberagaman ya, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi keberagaman itu macam-macam. Ada generational diversity, keberagaman daripada generasi ya. Dan sini kita lihat berapa banyak sih yang namanya Gen X, 30%. Gen Y berapa nih di Citibank Indonesia? 61%. Gen Z 8%. Berarti challenge di sini adalah untuk menghadapi agile environment ini adalah bagaimana ini Gen X bisa kerjasama dengan Gen Y, bisa kerjasama dengan Gen Z. Kadang-kadang ya managing director-nya masih Gen X cara berpikirnya, tapi dia bisa nggak anak buahnya Gen Y dan Gen Z, ya umpamanya mereka kerja di investment banking, di equity capital market, atau di markets and trading, atau di corporate banking, ya mungkin managing director-nya itu ya Gen X, tapi yang
trainee-trainee yang melakukan IPO, yang melakukan syndicated loan itu semuanya Gen Y. Bagaimana bisa bekerja sama untuk anak-anak muda ini yang di corporate banking atau di investment banking umpamanya. Sama juga dengan age diversity. Ya, kita melihat bahwa yang dominan di Citibank Indonesia itu ya antara 30 sampai 40 tahun. Itu sekitar 48%, ya. Kemudian juga kita melihat bahwa ada diversity untuk apakah wanita dan pria gitu. Lebih banyak di sini ya wanita 56%. Ya, sehingga juga kita melihat ada diversity yang berikutnya experience, ya, yang 5 sampai 10 tahun di Citibank itu 40%. Bagaimana mereka bisa menjadi mentor-mentor bagi yang baru kerja 3 sampai 5 atau baru join Citibank 1 sampai 3. Dan kemudian kita melihatkan seniority diversity, umpamanya C16 itu managing director, ya. Bagaimana mereka mempunyai aspirasi satu saat bisa menjadi managing director atau senior vice president, tetapi juga bagaimana kita bisa membuat lebih banyak lagi wanita-wanita, perempuan-perempuan mencapai title managing director atau director, sehingga lebih banyak diversity di boardroom, ya. Sehingga kalau kita ambil foto ini direksinya Citibank Indonesia, kita lihat ya hampir 50-50 antara laki-laki dan perempuan, sehingga kita melakukan oke. Berarti in terms of diversity daripada gender, kita sudah memfasilitasikan ya keberagaman di boardroom juga, ya. Jadi generational diversity, age diversity, experience diversity, dan seniority diversity sangat penting untuk mencapai agility juga, sehingga beragam. Keberagaman ini sangat penting. Next slide berikutnya. Ini kami lakukan, kami punya yang namanya globally City Women Network di 99 negara. Ini adalah the co-leaders daripada Indonesia City Women Network, ya. Misinya adalah bagaimana mempromote women to the top of the ladder dan juga increase retention dan promotion daripada perempuan dalam kepemimpinan daripada City di Indonesia pada khususnya dan City globally pada umumnya, sehingga banyak sekali program-program daripada City Indonesia Women Network atau IWN ini. Berikutnya, tadi saya mengatakan bahwa ada yang namanya bukan hanya cuma gender diversity, tapi generational diversity. Bagaimana nih generasi X bisa kerjasama dengan Y dengan Z? Nah, ini program yang diluncurkan oleh di Indonesia Generation Network, ya. Mereka mempunyai program namanya reverse mentoring. Biasanya yang mementor itu ya bos, ya, dari atas ke bawah. Tapi ini saya setiap 2 minggu ya ketemu dengan mereka, ini mereka yang mementor saya gitu. Jadi bagaimana mereka ngajarin saya, begini loh yang relevan untuk Gen X ini, yang Gen Y ini, Gen Z ini begini. Sehingga ya saya bisa banyak belajar, ya. Dari reverse mentoring ini, apa sih yang relevan untuk Gen Z? Apa sih yang relevan untuk Gen Y? Apa sih yang relevan untuk Gen X gitu? Kalau saya lihat buku MBA yang waktu saya tahun 1987, buku MBA-nya, nggak ada ini yang namanya generational diversity, reverse mentoring. Tapi kalau sekarang kita melihat buku MBA yang sekarang, itu sudah ada yang namanya term reverse mentoring. Bagaimana how to be relevant, bagaimana multi-generational di dalam satu company itu bisa bekerja sama antara Gen X, Y, dan Z. Berikutnya, ini juga contoh untuk diversity, ya. Di sini adalah rekan-rekan saya, CEO daripada beberapa city di Asia. Kalau kita melihat, ada juga gender diversity. Saya lihat di sini 3 kolega saya, Christine, bos daripada Citibank China, MS, bos daripada Citibank Korea, Angel, bos daripada Citibank Hong Kong. Mereka ya perempuan yang menjadi orang nomor 1 di negara itu. Ada juga nationality diversity, saya orang Indonesia, Amol dari India, Usman dari Pakistan. Jadi nationality itu juga, diversity itu is a strength, sehingga kita bisa resilient, ya. Dan culture, jadi culture ini ya biasanya kita bisa menjadi CEO di negara sendiri, tapi kita juga bisa menjadi CEO, menjadi expat, ya. Saya sudah mengalami 2 kali,
menjadi CEO di negara asing, di Hungary dan di Filipina, ya mesti agile, mesti adaptable kepada culture tersebut. Jadi beda sekali sisi menjadi seorang CEO di negara sendiri seperti saya dan Ashu, rekan saya di India. Dia juga orang India, menjadi CEO di negara sendiri. MS umpamanya dia orang Korea, menjadi CEO di negara sendiri di Korea. Berbeda dengan yang namanya Usman, ya. Dia seorang Pakistan, dia menjadi CEO di Malaysia, sehingga dia lebih ada agility, itu harus ada adaptability juga sebagai leader. Berikutnya, ini sebetulnya cuma contoh ya bagaimana prinsip-prinsip tersebut secara historis sudah mencetak CEO di bank lain, ya. Mantan alumni daripada Citibank itu menjadi CEO di bank-bank lain. Berikutnya, beberapa juga sudah move on dari banking sector, ya, move on, go beyond banking, mereka menjadi berkarir, ya, mengabdikan pengabdiannya di sektor swasta dan juga di sektor pemerintahan. Yang terakhir kita menyumbangkan beberapa alumni dari Citi masuk ke INA ya, tahun lalu. Pak Rida Wira Kusuma dan Ibu Marita Alishabana, risk director kami, ya, masuk ke dalam Indonesia Investment Authority sebagai alumni Citibank, ya. Jadi kami sangat bangga bahwa beberapa alumni dari Citibank itu meneruskan berkarya baik itu di sektor swasta maupun di sektor publik. Next, berikutnya. Tapi kami mempertanyakan juga, kalau Citi ini alumninya dulu relevan jadi bankir, leader banker, relevan juga menjadi leader di sektor swasta dan sektor pemerintahan, relevan nggak di sektor-sektor yang baru seperti fintech? Apakah Citibanker ini tetap atraktif di sektor-sektor yang sekarang sangat diperlukan, ya, seperti fintech? Ya, ini ada beberapa contoh daripada alumni Citi yang sekarang berkarya, ya, berpartisipasi di fintech, sehingga kita mengatakan oke, berarti saat ini ya kita tetap relevan, ya, bahwa yang namanya talenta Citibank itu tetap atraktif, ya, beyond banking, tetap atraktif untuk di sektor-sektor fintech yang merupakan kebanggaan kami juga. Berikutnya, karena setiap tahun di Citi itu ada namanya Citi Alumni Celebration, ya. Jadi ini adalah ritual tiap tahun di 100 negara bahwa yang namanya country head, CEO itu adalah chairman dari Citi Alumni Organization, dan kami harus setiap sekali setahun itu melakukan gathering di sini. Ini adalah beberapa gathering yang sudah dilakukan di beberapa tahun yang lalu sebelum adanya COVID-19, sehingga bisa dilakukan secara fisik, ya. Jadi Citi Alumni Network adalah salah satu manifestasi daripada bagaimana memajukan talent beyond sesudah mereka meninggalkan Citi, juga ada looping back kepada alma mater yaitu Citi. Berikutnya dan last slide, ya, ini adalah ya sedikit kebanggaan bahwa tahun lalu walaupun itu sangat very challenging, tetapi beberapa daripada performance Citi diakui untuk awards dari beberapa organisasi nasional maupun internasional.